Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjut ke step berikutnya dari proses DMIC approach dari Six Sigma di proses kontrol. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah berhasil mengimplementasi sebuah improvement action di fase improve, Bapak Ibu sudah melakukan action plan dari hasil analisis root cause dari problem yang ada. Nah, saat ini kita akan lanjut ke fase kontrol. Fase kontrol ini kita akan berusaha untuk memanage atau mempertahankan hasil dari implementasi improvement yang sudah kita lakukan. Di fase kontrol, tujuan dari fase ini adalah memastikan implementasi menyeluruh dalam improvement kita sudah berjalan dengan baik dan sustain. Jadi di fase kontrol ini kita juga jadi akhir dari sebuah project. Jadi ketika kita sudah berhasil mendefine, measure, analyze, dan sudah melakukan improvement, kita akan menutup fase DMIC kita dengan fase kontrol. Di fase kontrol kita akan memastikan dari sustainability dari perbaikan yang sudah kita lakukan dengan menciptakan mistake proofing agar permasalahan yang sama tidak muncul. Kalau Bapak Ibu tahu, mistake proofing dalam kondisi aktual kita sehari-hari, mungkin kita bisa lihat di kabel USB kita. Jadi ini adalah salah satu metode mistake proofing yang dilakukan untuk kontrol bagaimana kita tidak bisa melakukan kesalahan untuk memasukkan kabel USB ke dalam laptop. Jadi ketika kita menggunakan USB, kita tidak bisa ketika kabel tersebut terbalik posisinya. Nah, itu adalah salah satu contoh mistake proofing dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mistake proofing ini sebenarnya lebih banyak terjadi di dunia manufaktur ataupun mungkin di dunia otomotif seperti Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah mengukur dan mengkomunikasikan hasil. Jadi setelah kita mengimplementasi dengan baik, hasil dari perbaikan kita harus terus diukur Bapak Ibu. Jadi kita harus kontrol bagaimana hasil improvement yang sudah kita lakukan, apakah dampaknya signifikan dengan kondisi achievement kita selama bulan ataupun periode setelah improvement. Dan yang ketiga adalah SOP dan control plan. Jadi ini adalah langkah untuk bagaimana membuat suatu improvement terkontrol berdasarkan SOP ataupun control plan yang sudah kita siapkan, sehingga improvement yang ada bisa berkesinambungan. Lalu yang ketiga adalah SOP dan control plan. Jadi di fase kontrol, di ending dari fase kontrol, kita harus memberikan output sebuah SOP ataupun control plan. Ini adalah langkah atau bagian dari serah terima proses ke area atau ke user, supaya ketika kita sudah menyerahkan improvement action ini, mereka bisa melakukan fungsi kontrol atau melakukan review dengan SOP ataupun control plan yang ada. Lalu langkah berikutnya adalah serah terima atau handover pada proses owner. Langkah ini termasuk kita mengkomunikasikan SOP yang sudah dibuat, mengkomunikasikan control plan yang sudah dibuat, sehingga action atau improvement kita yang sudah kita implementasikan bisa dikontrol oleh user dengan baik. Yang terakhir adalah control gate review. Di sini adalah pertemuan dengan project sponsor, business leadership, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan alignment dari fokus project dan ekspektasi manajemen dan penyampaian progres akhir. Jadi di akhir kita akan mereview ini dengan tim project yang sudah dibuat, apakah implementasi action sudah berjalan dengan baik, apakah fungsi kontrol sudah dibentuk sehingga action yang sudah kita lakukan bisa sustain. Lalu di fase kontrol kita akan belajar dua hal, yaitu control plan dan SOP. Jadi ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun proses control plan atau reaction plan dan menyusun SOP untuk agar proses ataupun improvement kita dapat sustain. Perbaikan yang telah kita lakukan dapat terus berjalan di area improvement kita. Ekspektasi pada fase kontrol. Mistake proofing dapat diimplementasikan dalam proses jika memungkinkan. Ya, kembali lagi, mistake proofing lebih banyak digunakan di dunia manufacturing, di dunia otomotif, mungkin lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang lebih mekanik, sehingga mungkin di dunia jasa lebih relevan
ketika kita menggunakan kontrol kita dengan metode SOP atau dengan pendekatan prosedur atau dengan pendekatan visual control. Yang kedua, control plan, rencana implementasi dan SOP itu harus dikembangkan dan diimplementasikan sehingga apa yang sudah kita lakukan bisa terkontrol dengan baik, bisa termanage dengan baik sesuai dengan SOP dan control plan yang sudah kita kerjakan. Lalu berikutnya ada statistical process control atau mekanisme penelusuran lainnya disediakan untuk memastikan perbaikan secara sustain. Jadi statistical process control ini sama seperti control chart yang pernah kita pelajari di fase measure sebelumnya. Kita melihat control chart bagaimana ada bagian UCL, upper control limit, ataupun LSL, lower control limit. Bagaimana kita mengukur dengan data series proses kita apakah sudah sesuai dengan standar ataupun rata-rata min yang kita lakukan dalam sebuah proses tersebut. Ketika proses kita masih banyak yang di luar dari UCL ataupun LSL, berarti dari proses kita masih banyak variasi, hingga di fase kontrol ini ada yang namanya statistical process control. Ini adalah sama seperti control chart, jadi kita bisa melihat seberapa banyak variasi, seberapa banyak proses atau hasil yang di luar dari control limit, baik itu LCL ataupun UCL. Berikutnya, solusi perbaikan telah menjadi bagian dari sistem di organisasi. Jadi, ekspektasi pada fase kontrol ini adalah improvement kita sudah menjadi culture ataupun sudah menjadi flow kerja, normal proses kerja yang sudah dikomunikasikan dengan baik sehingga sistem dalam organisasi bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan hasil implementasi action improvement sebelumnya. Lalu berikutnya adalah perhitungan ulang financial impact. Jadi ekspektasi pada fase kontrol ini kita juga bisa menghitung financial impact. Kalau sebelumnya mungkin ketika kita mendefine, ketika kita mencoba mengkolek data, kita melihat adanya potensial saving. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengerjakan project sebelumnya sudah mengerjakan atau membuat potensial saving dari project Bapak Ibu dengan cara mungkin membuat analyze. Jadi project saving tadi dibuat proyeksi setahun. Nah, saat ini ketika di fase kontrol, ini adalah fase di mana kita melihat aktual saving kita. Jadi kita melihat aktual saving kita di bulan tersebut. Kita biasanya memiliki periode bulan untuk kontrol. Jadi di fase tersebut kita lihat aktual savingnya di angka berapa. Sehingga ketika kita di awal memberikan statement bahwa saving saya sekian ratus ribu atau sekian ratus juta, di fase kontrol ini diharapkan ada recalculate dari financial benefit. Jadi ketika potensial kita bandingkan dengan aktual, apakah ada gap? Nah, ketika ada gap berarti masih ada proses yang masih belum sesuai dengan action improvement kita. Berarti action improvement kita mungkin belum terimplement dengan stabil seperti itu. Lalu yang terakhir adalah handover atau implementasi dengan user. Jadi ekspektasi pada fase kontrol ini kita berhasil melakukan handover dengan user di area improvement kita. Berikut Bapak Ibu kita lihat di slide ini. Jadi saya mencoba membuat ilustrasi bagaimana fungsi dari kontrol. Jadi kalau di sini kita sudah selesai melakukan improvement, di slide ini kita lihat ada bola dan di bawah ini ada penyangga. Fungsi dari proses kontrol adalah sebagai penyangga dari improvement kita. Ketika kita melakukan improvement, berusaha untuk membawa bola ini naik ke atas, tetapi tidak dibarengi dengan fungsi kontrol ataupun kontrol plan yang baik, maka bola ini akan lebih mudah untuk turun, sehingga apa yang sudah kita lakukan, effort yang kita lakukan
ketika tidak dibarengi dengan kontrol yang baik akan menjadi sia-sia karena implementasi dari action plan yang dilakukan sebelumnya tidak bisa berjalan dengan konsisten. Oke, slide berikutnya di sini adalah tujuan belajar, yaitu memahami hal-hal yang disyaratkan untuk melanjutkan proyek yang telah selesai. Yang kedua adalah memahami bagaimana cara menerapkan proses capability dalam fase kontrol. Yang ketiga adalah mengerti bagaimana membuat dokumen-dokumen dalam control plan. Ya, apa saja yang telah kita lakukan? Jadi, dari fase sebelumnya, kita sudah menentukan proses, ya, apa saja yang sudah kita lakukan, ya, terdapat batasan apa saja. Jadi, jasa ataupun proses kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi inputnya, apa saja yang akan mempengaruhi output. Jadi di sini kita sudah memetakan di fase sebelumnya. Lalu yang kedua, kita sudah memetakan prosesnya, melakukan CPOC atau value stream mapping. Lalu yang ketiga, kita menentukan KPOV, Key Performance Output Variable, dan pada proses kita dan target-targetnya. Ya, berikutnya kita menentukan capability KPOV yang sekarang. Jadi kita mereview apakah kita perlu memindahkan rata-rata, kita perlu menaikkan standar kita, atau kita perlu mengurangi variasi kita, seperti itu. Jadi ketika kita melihat suatu proses, kita juga harus bisa mereview standar ataupun kita melihat variasi kita. Oke, berikutnya adalah kita sudah menentukan input mana yang mempengaruhi proses atau output yang secara signifikan. Jadi di sini kita bisa melihat faktor-faktor apa saja atau variabel-variabel mana yang sangat mempengaruhi proses output kita. Yang terakhir, kita memperbaiki proses untuk memenuhi sasaran. Jadi semua sudah kita lakukan dari fase define hingga eksekusi improvement. Ya, berikutnya melanjutkan hal yang telah diraih dari proses control plan. Jadi di fase kontrol kita terdapat 3 pendekatan yang dapat kita gunakan untuk memelihara perbaikan di proses kita. Jadi kita ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah manajemen risiko. Kita mencoba untuk melakukan risk management dalam proses kita, sehingga kita bisa bagaimana kita bisa mentransfer risk atau kita bisa memanage risiko kita. Ketika kita bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut, kita bisa mengkontrol proses yang ada dalam proses bisnis kita. Oke, yang kedua adalah mistake proofing. Jadi untuk melanjutkan hal-hal yang sudah kita raih ataupun improvement yang sudah kita dapatkan, kita harus memiliki suatu cara untuk mengkontrol. Salah satu dengan mistake proofing. Dan yang ketiga, pendekatan control chart. Di control chart ini kita bisa melihat bagaimana varian atau variabel atau variasi yang terjadi dalam proses kita. Ketiga pendekatan ini memiliki elemen yang harus dipantau pada proses dasar yang berjalan. Karena itu, maka control plan dapat didokumentasikan. Apa yang dimaksud dengan control plan? Ya, control plan menyediakan sebuah gambaran tertulis dari sistem yang digunakan dalam meminimalkan variasi sebuah proses dan jasa. Jadi control plan ini lebih membantu kita untuk melihat secara visual dengan cara mengkontrol apakah proses kita sudah melewati UCL atau LSL, supaya kita bisa melakukan mapping atau memilih kira-kira di kondisi mana kita harus melakukan improvement, di kondisi mana kita harus mereview proses kita. Lalu yang kedua, dalam pengertian baru, control plan menggambarkan tindakan yang dibutuhkan pada tiap fase proses, termasuk penerimaan ataupun input, in process ataupun output, dan persyaratan periodik untuk memastikan bahwa semua output proses akan berada dalam kondisi in control. Jadi dalam pengertian ini kita juga harus melihat bagaimana proses input dan output sebuah proses, sehingga kita bisa melakukan kontrol dari mulai input, proses maupun output. Lalu yang ketiga, control plan juga akan menjadi dokumen yang hidup yang menggambarkan metode atau cara kendali dan sistem pengukuran yang kita gunakan saat ini, sehingga
dokumen yang hidup ini mungkin seperti SOP ataupun prosedur yang benar-benar tersosialisasi dengan baik, terlaksana dengan baik ketika improvement ini sudah dilakukan, sehingga improvement yang sudah ada bisa benar-benar berjalan dengan sustain. Ya, mengapa control plan itu penting? Berikutnya adalah proses kita dalam proses bisnis kita mempunyai kecenderungan menurun, Bapak Ibu, secara performance. Jadi kita juga terkadang memiliki kecenderungan sebuah proses itu menurun, sehingga kita harus mengkontrol bagaimana proses yang ada secara performance tidak turun seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita memiliki kecenderungan proses menurun. Lalu yang kedua, pentingnya control plan adalah untuk handover dengan user. Ketika kita sudah membuat control plan, kita dengan mudah untuk melakukan handover kepada orang-orang yang akan menjadi eksekutor sebuah project. Yang ketiga, kita juga proses yang diperbaiki perlu dikomunikasikan ke semua pihak terkait, sehingga segala pihak bisa mendapatkan dokumentasi ataupun pelatihan sesuai dengan improvement yang ada atau perubahan yang ada, sehingga ketika kita sudah melakukan perubahan, kita juga harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan atau dieksekusi oleh orang yang menjadi eksekutornya. Yang keempat adalah evaluasi hasil improvement, berdampak atau tidak dengan hasil yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Jadi ketika kita sudah melakukan improvement, ini adalah fase di mana kita melakukan evaluasi apakah hasil atau perubahan yang sudah kita lakukan memberikan dampak yang besar atau tidak. Di situ kita juga bisa mereview apakah action yang sudah kita ambil ataupun improvement yang sudah kita implementasikan benar-benar dilakukan dengan baik atau mungkin masih kurang konsisten. Jadi di fase ini benar-benar dibutuhkan control plan, sehingga ketika implementasinya tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan untuk bereaksi terhadap hasil yang terjadi. Ya, berikutnya pertanyaan yang kita harus jawab ketika kita membuat control plan. Ya, pertanyaan yang harus kita jawab adalah proses apa yang harus kita kendalikan. Jadi dari segala proses yang berhubungan dengan improvement kita harus menentukan proses-proses yang vital atau proses-proses yang langsung berhubungan dengan implementasi improvement kita, itu kita harus bisa kendalikan. Jadi proses apa yang harus kita kendalikan, kita harus mapping di situ. Yang kedua adalah apakah output proses yang akan kita pantau ataupun kita perhatikan. Jadi apa yang akan kita perhatikan. Jadi kita jelas di proses apa yang akan kita kendalikan, lalu dari proses tersebut apa yang akan kita perhatikan atau kita kendalikan. Yang ketiga, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah input yang ada atau yang akan kita pantau atau kita kendalikan dengan tujuan menjaga output tetap pada tingkat target. Jadi selain kita melihat atau memantau output, kita juga harus melihat input. Jadi ketika proses input, proses dari input, proses maupun output itu kita harus benar-benar lihat dan kita harus pantau, sehingga input yang masuk akan menghasilkan proses yang kita inginkan. Oke, yang berikutnya, yang keempat, bagaimana input dan output diukur, dipantau dan dikendalikan. Jadi setelah kita memutuskan input apa yang harus kita pantau, output apa yang harus kita pantau, dan proses apa yang harus kita pantau, kita juga harus mengukur, tolak ukur bagaimana cara kita memantau input maupun output seperti itu, sehingga kita juga memiliki satu arah dan tujuan yang jelas bagaimana input ini sesuai dengan standar kita, ataupun proses ini sesuai dengan standar kita, ataupun output ini sesuai atau tidak dengan standar kita. Kita harus memiliki tolak ukur untuk menentukan input, proses, dan output. Yang kelima adalah bagaimana reaksi jika input ataupun output tidak terkendali. Jadi ketika kita sudah membuat suatu control plan,
kita sudah melihat input yang harus dipantau maupun output yang harus dipantau. Ketika input dan output ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus memiliki action ataupun kalau di sini lebih sering kita katakan OCAP table. Jadi kita punya OCAP table, jadi out of control action plan. Ketika action yang sudah kita lakukan tidak menghasilkan sesuai dengan yang kita ekspektasikan, kita harus memiliki plan B-nya. Plan B-nya apa yang harus kita kerjakan? Itu adalah bagian penting dalam control plan. Berikutnya, ini adalah contoh control plan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini. Ya, di sini ada salah satu contoh control plan dari Automotive Industry Action Group template-nya. Jadi ini hanya template saja yang dari mereka yang kita gunakan sebagai contoh untuk acuan. Dan di sini untuk contoh dari control plan itu ada proses Doring. Di sini contoh yang saya coba lakukan adalah contoh yang mungkin lebih relevan dalam proses kita. Dengan template yang sudah ada, saya coba memasukkan dengan kondisi relevan yang ada. Di sini proses name-nya adalah proses Doring, lalu equipment-nya yang dibutuhkan adalah tracking, lalu mungkin di sini nanti bisa banyak equipment yang kita butuhkan, mungkin dari sisi forklift ataupun alat berat yang kita gunakan untuk bongkar stripping atau stuffing barang seperti itu. Lalu di karakteristik diisi service yang menjadi ekspektasi kita adalah muatan kita terkirim. Lalu prosesnya adalah tracking sesuai dengan tujuan. Nah, berikut adalah metodenya dari service maupun proses toleransinya di sini. Ketika ini berhasil adalah alamatnya sesuai dan delay yang diberikan hanya toleransinya 5 jam. Dan di sini kita harus evaluasi pengukurannya dengan cara kita mengukur apakah proses ini sesuai dengan on time delivery atau tidak. Jadi kita harus punya data on time delivery. Nah, dari situ kita coba melihat sampel atau frekuensi pengambilan pengukuran secara weekly, lalu metodenya dengan cara mungkin di sini customer survey seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika di sini kita mendapatkan data delay kita lebih dari 5 jam misalkan. Di sini kita harus punya reaction plan. Jadi reaction plan-nya apa? Mungkin di sini bisa coaching dari driver, apakah driver salah menentukan alamat atau driver salah menentukan keberangkatan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari control plan. Oke, berikutnya adalah tipe atau tindakan reaksi. Jadi ada 3 untuk pendekatan yang diperbaiki. Jadi ada 3, yaitu penggantian, perbaikan, dan pencegahan. Ya, penggantian adalah tipe kendali ini melibatkan pembuatan suatu penyesuaian proses untuk membawa variabel kembali ke dalam kendali tanpa mengidentifikasi atau memperbaiki faktor yang disebabkan karena situasi. Jadi kita membawa variabel tadi kembali kepada standar kita. Lalu kedua adalah perbaikan, di mana di tipe tindakan kendali ini penyebab variasi diidentifikasi dan diperbaiki sementara. Jadi kita hanya melakukan corrective action, masalah dapat segera kembali muncul. Jadi karena perbaikan yang kita lakukan ini hanya untuk sebatas memperbaiki atau perfecting atau melakukan corrective action dalam suatu proses ataupun situasi tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pencegahan atau preventif. Di pencegahan kita melakukan tindakan bagaimana kita mengidentifikasi adanya variasi. Jadi kita melakukan prevention dengan melihat variasi-variasi yang terjadi. Jadi penyebab tidak akan terjadi lagi, atau setidaknya kita akan bisa meminimalisir adanya variasi. Ya, berikut adalah
control plan yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi control plan yang terbaik adalah control plan yang mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Ketika control plan kita bisa membuat implementasi action kita berjalan dengan sustain, itu adalah control plan yang terbaik. Yang kedua, itu membantu menyoroti kesempatan-kesempatan untuk aktivitas perbaikan yang lebih lanjut. Ketika kita sudah menciptakan control plan, kita bisa melihat adanya potensial perbaikan ke depan. Jadi ketika implementasi sudah dijalankan, kita mencoba untuk membuat control plan, ternyata dari kontrol tersebut masih ada celah untuk terjadinya sebuah defect, terjadinya sebuah kesalahan. Control plan yang baik akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas perbaikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah control plan yang baik adalah dokumen yang hidup. Jadi disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi dan perbaikan yang dibuat di masa yang akan mendatang. Lalu memiliki ketentuan resmi untuk peninjauan secara periodik. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana SOP atau prosedur yang kita miliki saat ini sesuai dengan kondisi ataupun tantangan-tantangan yang terjadi di masa depan. Sehingga problem kita, sehingga SOP kita dapat kita lakukan dengan baik, seperti itu. Lalu yang keempat, control plan yang baik adalah control plan yang menarik, Bapak Ibu. Jadi yang menarik dan mudah dimengerti, sehingga ketika kita melihat control plan itu, kita jauh lebih mudah untuk melihat yang mana out of control, yang mana sudah in control, seperti itu. Jadi mungkin kontrol yang baik mungkin bisa dibantu dengan membuat gambar ataupun membuat warna, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu saat ini dalam pengisian balance scorecard KPI, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana sistem kontrol, visual control yang dilakukan di balance scorecard Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat ada satu item yang achievementnya merah, berarti itu alarm bagi Bapak Ibu karena performance Bapak Ibu untuk item KPI metric tersebut di bawah standar. Jadi ini adalah salah satu visual control yang dilakukan, yang sudah di-develop, yang sudah kita lakukan, kita jalankan untuk memonitoring performance di KPI. Jadi itu saja mungkin rangkumannya adalah yang kita sudah dapatkan di proses kontrol. Control plan merupakan penyampaian yang paling penting untuk fase kontrol. Jadi control plan butuh kesiapan ataupun bagaimana kita melihat input, proses maupun output. Jadi dari setiap aspek kita harus melakukan kontrol sehingga kita bisa mengatur atau kita bisa melihat proses kita atau fungsi X kita benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, control plan haruslah menjadi dokumen yang hidup selama proses masih berjalan. Jadi dokumen yang hidup di sini mungkin lebih ke update. Jadi proses atau SOP yang ada sudah diupdate sesuai dengan kondisi ataupun tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Ketika kita melakukan perubahan dan ada proses yang berubah, SOP juga harus ikut diupdate. Nah, itu adalah proses kontrol. Ketika proses kontrol ini diupdate, otomatis kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih sustain. Tetapi ketika SOP kita tidak terupdate, kita mungkin bisa miss dari satu proses karena ekspektasi sebuah proses atau SOP tidak sesuai dengan kondisi aktual. Yang ketiga, control plan adalah panduan untuk memelihara hal-hal yang telah dicapai. Jadi ketika kita sudah mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan suatu hasil, cara tersebut harus dipatenkan ataupun harus distandarkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil secara sustain. Jangan sampai saat ini kita bisa mendapatkan hasil secara sustain namun tidak ada standar yang dibentuk, nextnya kita bisa turun performance-nya, bisa menjadi jauh lebih rendah
rendah dibandingkan ketika kita melakukan improvement di awal kali. Sehingga penting sekali kita memiliki sebuah control plan untuk memberikan sustain terhadap suatu proses. Lalu yang keempat adalah peserta dan pemilik proses harus dilatih menggunakan control plan. Jadi control plan ini harus kita buat dan harus kita implementasikan dan harus kita sosialisasikan. Jadi control plan yang baik adalah control plan yang mudah digunakan. Mungkin template yang tadi mungkin sedikit rumit, karena itu juga kita mengadopsi dari template contoh yang ada. Mungkin di area Bapak Ibu bisa melakukan control plan dengan template yang jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah dilakukan sesuai dengan area masing-masing. Jadi kita harus memiliki kontrol yang jauh lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Ya, mungkin ini saya share salah satu template atau OCAP table untuk control plan. Jadi out of control action plan yang mungkin bisa digunakan di area kita, yang mungkin lebih standarnya lebih simple, tidak rumit seperti yang tadi ada di modul. Jadi ini tambahan dari saya. Mungkin kita bisa jelaskan proses kita di sini, lalu kontrol item apa yang harus kita kontrol, ini input, output maupun input. Jadi di sini metode kontrolnya seperti apa? Mungkin metode kontrolnya di sini bisa jadi dengan cara metode regular meeting ataupun dengan cara customer survey. Jadi di sini ada responsibility juga, siapa yang harus menjalankan, departemen apa. Lalu di sini ada specification atau requirement. Nah, ketika standar atau hasil yang kita dapatkan di bawah dari specification limit ataupun requirement yang ada, kita harus melakukan respon plan. Jadi respon plan ini adalah aksi atau reaksi dari kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi ideal. Jadi mungkin OCAP table ini bisa kita terapkan untuk melakukan control plan.